Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ma'duhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pertarungan al-haq dengan al-batil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah menegaskan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, kami mengutus nabi, kami jadikan musuh-musuh nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Mereka saling bertukar pikiran untuk menipu manusia, untuk membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia, sehingga banyak umat manusia di muka bumi ini tertipu oleh bisikan-bisikan setan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan dalil tentang pertarungan al-haq dengan al-batil, di mana Allah menegaskan setiap mengutus nabi, Allah jadikan musuh para nabi itu adalah setan. Nah, setan itu ada dua golongan dalam ayat ini. Pertama, setan dari golongan manusia, dan yang kedua setan dari golongan jin. Apa pekerjaannya setan? Pekerjaannya setan itu saling membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Makanya kalau lihat dalam sejarah perkembangan para nabi, di antara para nabi itu yang diutus oleh Allah, ada yang dijadikan musuhnya bapaknya sendiri. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sebagai bapak tauhid, bapak monoteisme, ternyata oleh Allah dijadikan musuhnya ayahnya sendiri sebagai pembuat berhala. Kemudian ada juga nabi yang oleh Allah jadikan musuhnya adalah istrinya sendiri, sebagaimana Nabi Lut alaihissalam, di mana Nabi Lut alaihissalam yang menjadi musuhnya adalah istrinya sendiri. Ternyata istri Nabi Lut bersekongkol dengan orang-orang homoseksual. Maka di sini jelas bahwa istri Nabi Lut itu tidak mengikuti apa yang diajak, disuruh oleh suaminya, yaitu Nabi Lut sendiri. Dan juga ada nabi yang jadi musuhnya adalah anaknya sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada juga nabi yang jadi musuhnya adalah pamannya sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi lengkap di sini. Ada yang jadi musuhnya nabi itu adalah ayahnya, ada juga yang jadi musuh nabi itu anaknya, ada juga yang jadi musuh nabi adalah istrinya, bahkan ada yang jadi musuh nabi adalah pamannya sendiri. Maka sampai hari ini pertarungan antara kebenaran dan kebatilan terus berjalan, sehingga ada yang menegakkan kebenaran, ada juga yang menjungkir balikan kebenaran, ada yang menyebarkan narkoba, ada juga yang mencegah narkoba. Dan ini sudah sunatullah, tinggal kita mau masuk golongan yang mana. Apakah golongan yang menegakkan kebenaran atau yang membela kebatilan? Nah, inilah jelas terjadi pertarungan al-haq dengan al-batil. Oleh karena itu pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah, maka sampai hari ini kita bisa menyaksikan di antaranya hasil daripada rekayasa setan itu adalah munculnya aliran-aliran sesat, munculnya pemikiran-pemikiran liberal, munculnya
ide, gagasan yang menghalalkan perkawinan sesama jenis, dan ini merupakan proyek-proyek Yahudi untuk menghancurkan Islam. Di antaranya lewat agama-agama baru di seluruh dunia, lewat tandingan-tandingan Islam, termasuk dibuat aliran-aliran sesat, bahkan juga muncul gerakan, di antaranya gerakan liberal yang menganut teologi pluralis bahwa semua agama itu sama. Jadi pemirsa Tablik TV yang dirahmati Allah, maka sekarang kita bisa saksikan ada yang ingin menegakkan berkaitan dengan dalam konteks Indonesia soal Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata ada orang yang berteriak-teriak tentang Pancasila, agu Pancasila, ternyata mereka lah yang melanggar daripada Pancasila itu sendiri. Dan ini menunjukkan memang ada orang-orang yang ingin senantiasa menjungkir balikan kebenaran dan kebatilan. Maka kembali kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah daripada orang-orang yang zalim dan setan-setan yang terkutuk itu. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah menjadi seorang muslim. Lalu bagaimana kita mengamalkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita? Karena Quran itu diturunkan bukan untuk orang-orang yang sudah mati. Karena Quran sebagai petunjuk hidup tentu untuk orang yang hidup. Maka disinilah kaitan dengan pertarungan al-haq dengan al-batil ini. Oleh karena itu pemirsa Tablik TV yang dirahmati Allah, maka banyak problem dan tantangan umat ini, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Dan insya Allah kita akan senantiasa untuk membahas persoalan-persoalan keumatan ini, agar kita kaum muslimin dapat menjaga akidahnya dari paham-paham yang menyimpang, termasuk dari kerusakan akhlak yang dikembangkan oleh Yahudi untuk merusak akidah dan akhlak kaum muslimin. Oleh karena itu, pembahasan yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentu kita tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Lajismu yang telah membantu dalam kegiatan acara Tablik TV yang dirahmati Allah ini. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.